Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Allah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwidina wa jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif Lugul Usul wa ila jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silakan mahasiswa yang mau bertanya, silakan mahasiswa yang ingin bertanya mengenai Lugul Usul mulai pembahasan awal sampai wal asyaf imtina'u ta'lifil ghafir wal mulja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya mengenai redaksi yang ada dalam kitab Lugul Usul. Di sana dikatakan al-ashahu imtina'u taklifil ghafil wal mulja lal mukrah, bahwa yang tidak terkena taklif adalah ghafil dan juga mulja, seperti halnya orang yang jatuh dari ketinggian yang secara terpaksa tidak ada pilihan lain akan membahayakan orang di bawahnya. Tapi berbeda dengan mukroh. Dalam Nazom Kaukab Busati juga ya dikarang oleh Imam Suyuti, di sana dikatakan bahwa wasawa bantinau ayyukallafa zughaflatin wa muljain wa ikhtulifa. Nah, itu kalau ditinjau dari proses dari usul menuju fikih, itu bagaimana prosesnya mengenai ghafil mulja itu, dan mengecualikan yang mukroh. Minta penjelasan secara detail proses dari usulnya kemudian sampai pada takhrijul furu'nya. Contoh-contoh mengenai nazman tersebut. Wa sawwaban tina'u ayyukallafa zuwaflatin wa muljain wa ikhtulifa. Itu kira-kira bagaimana, minta penjelasan lebih detailnya seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu saja ya dapat saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Nazman Kaukab Busatinya wa sawwaban tina'u ayyukallafa zuwaflatin wa muljain wa ikhtulifa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai pembahasan Lugul Usul wal Asyrahu imtina'u
والتحريف الرافع والملجأ للمقرب. Lalu Imam Jalaluddin Asy'uti dalam nazam Jam'ul Jawab mengatakan wasyawakun tila'i ayyukallafa Zurafa'in wa mulja'in wa kalafan. Ini nazam Jam'ul Jawab wasyawakun tila'i ayyukallafa Zurafa'in wa mulja'in wa kalafan. Sungguh terakhir wa kalafal asyairah. Lalu setelah menjelaskan lusul apa tahrijul syuru' ala usul, apa fakir syuru'iyah yang terbangun dari usul fakir lubul usul. Sebelum menjawab pertanyaan alangkah istimewanya, alangkah berkahnya memulai membaca lubul usul halaman 9. Wal aslahu imtina'u tahlifil rasul wal mulja'i lal muqam. Wal aslahu utawi wal aslahu itu imtina'u tahlifil rasul, pencegahan tahlif wong kang wani ae man la yakri anaim wasyan wal mulja'i man mungkang mulja' wa man yakri wa la marjuhata lahu amma ulji'a ilaihi. Wal mulja'u lan wong kang terpaksa lan orang yang cegah taklif muqarrab. Dalam nusul mengatakan wal asyahu imtina'u taklifil rafid wal mulja' lal muqarrab. Imtina'u taklifil rafid wal mulja'i lal muqarrab. Al-Asy'ari mengatakan bahwa manusia dalam keadaan lupa, Rasul lalu yang dimaksud Rasul
dalam Rayatul Usul, yaitu man la yadri anna ilmi wasan, yang dimaksud kafir adalah manusia yang tidak memiliki pengalaman atau manusia yang tidak memahami hidup atau manusia yang lupa layak jadi. Contoh manusia yang naim dalam keadaan tidur ini tidak terkena taklif. Lalu murja manusia yang terpaksa tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima keadaan yang akan terjadi, seperti dalam contoh yang usul manusia atau syair yang ada di tempat tinggi, ada di tempat atas, lalu jatuh, lalu menimpa ali yang ada di bawahnya. Ini namanya mulja. Lalu pendapat Al-Asy'ar mengatakan manusia yang mukrah ini sah untuk ditaklif. Lalu apa yang ada dalam Luhul Usul sesuai dalam nazaman Jamul Jawame, yaitu wasyawadun lillahi ayyukallafa rahmatan wa muljain wa kalafa. Mengenai al-muqar, manusia yang ada dalam paksaan, ulama dalam hal ini terjadi khilafiyah. Al-Asy'ar menyatakan Al-Asy'ar mengatakan manusia dalam keadaan mukrah sah untuk ditaklif. Lalu Rayatul Usul menampilkan contoh, yaitu semisal syair adalah manusia yang memiliki kekayaan, memiliki harta yang banyak, lalu pada saat wajib mengeluarkan zakat, ia tidak mau zakat. Lalu oleh pimpinan syekh dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Maka seandainya syekh mengeluarkan zakat,
maka syakatnya syah, sebab taklifnya syah. Contoh lain, semisal saya memiliki istri, lalu istrinya malas untuk mengerjakan sholat. Lalu saya memaksa istrinya untuk sholat. Lalu istrinya sholat, maka sholatnya sah. Sebab al-mutlaq yasihu ta'lifu. Lalu mengenai tahriful furu' alal usul dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi atau Mukhtasar Alai dalam kitab Mukhtasar Alai mengenai tahriful furu' alal usul menampilkan beberapa masalah. Salah satunya adalah dipaksa untuk membatalkan puasa. Mas'alatun taqaddama fi syurutis sholati anna sha'ima maka udriya la yuftiru fil adhari indan nawawi. Salah satu furu'iyah yaitu seandainya saya sedang melaksanakan puasa, lalu saya dipaksa untuk membatalkan puasa. Mengenai hal ini, Imam Nawawi mengatakan puasanya tidak batal. Ini pendapat Al-Ashar Inda Nawawi. Walaupun ada kelompok lain seperti Imam Ghazali mengatakan puasanya batal. Lalu alangkah baiknya, alangkah istimewanya langsung melihat kitab Majmu'. Dalam kitab Majmu' atau Mahari, walau utira asyubah fi halqi muqtahan lam yuftir li'annahu lam yaf'al wa lam ya'sir fa'in utira hatta aqala afjara fil adhar. Lalu untuk al-adharu la yuftiru wallahu a'lam. Dalam kitab Mahari menampilkan furu'iyah, yaitu seandainya syekh
dipaksa atau ada orang lain memasukkan air pada syahid, apakah puasanya syahid gagal dalam keadaan syahid puasa? Lalu ada orang lain memasukkan air atau ada air masuk dalam tenggorokannya dengan terpaksa, maka dalam hal ini terjadi hilaf. Walau ukira al-syubra fi halqi mutahan lam yustir, puasanya tidak batal apabila syahid memasukkan air dengan keadaan tidak sengaja, ini tidak batal. Fa'in uqriya ala aqlin afdara fil adha, lalu seandainya syahid dipaksa untuk makan, syahid dipaksa untuk makan, apakah puasanya syahid batal? Dalam hal ini terjadi silang pendapat. Lalu pendapat al-Asy'ar Imam Nawawi la yustiru wallahu a'lam li'anna aqlalu laisya manhiyan anhu. Ini dalam Mahali. Dalam Mahali menampilkan suriah seandainya syahid dalam keadaan puasa lalu dipaksa untuk makan, mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat. Munculnya khilafiyah ini sebab dalam usul fiqhnya mengenai mutlaq terjadi khilaf. Dalam usul fiqh terjadi khilaf sehingga berdampak khilaf dalam syuru'iyah. Ini salah satu contoh dalam masalah puasa. Lalu syuru'iyah yang ditampilkan adalah mengenai syahid dalam keadaan sholat. Imam Isnawi menampilkan syuru'iyah dengan alasan supaya usul fiqh mudah dipahami. Dalam bab sholat, Imam Isnawi atau dalam kitab Mukhtasar Ala'i mengatakan masalah al-iqramu ya'ti insyaallah
Swika ditolak wa min furu'iha al-muqam ala ta'ati mubtilati sholati wa syawmi al-asyaf mubtilati sholati linudul iqrahim syuiha wa fisyawmi lam yushay arafi'i litashhid wa syuhaha an-nawawi annahu la yubtinu. Dalam masalah mengenai sholat, semisal saya sedang sholat lalu dipaksa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat atau dipaksa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa atau sholat. Dalam hal ini ulama terjadi silang pendapat, ulama terjadi khilaf apakah sholatnya gagal, apakah puasanya gagal. Satu ulama yang diwakili oleh Imam Nawawi mengatakan layak betul sholat dan puasanya tidak gagal. Lalu alasan Imam Nawawi sebab dalam keadaan ini disamakan dengan an-naim, manusia yang sedang tidur atau terpaksa. Lalu ulama yang mengatakan sholatnya gagal, puasanya gagal, alasannya linudul iqrahi syuiha. Ulama yang mengatakan sholatnya gagal, puasanya gagal, sebab permasalahan ini adalah permasalahan yang langka. Linudul iqrahi syuiha, ini ada hilaf. Lalu alangkah istimewanya melihat langsung dalam kitab Mahaliya. Dalam kitab Mahali mengatakan walau ukrinya alal alami la tolak fil adhari linudratil iqrah syuiha wasyamila tabdulu an-nasi. Dalam Mahali mengatakan apabila dalam keadaan sholat lalu dipaksa untuk mengucapkan sesuatu, maka al-adhar dan tolak. Sebab linudratil iqrahi syuiha, ini satu pendapat
al-adha. Lalu wasani la tabdulu anas mendapat awsani la tabdulu anasi. Sholatnya tidak gagal seperti manusia yang lupa. Lalu dalam Bihayatul Mustad mengatakan bahwa permasalahan ini, khilaf ini terjadi dalam ucapan yang oleh yang sedikit. Allah walau utunya al-musalli. Allah walau utunya al-musalli al-alami fi walau yasiran syaktolat fil adhan. Lenut jaratihi al-ikhram al-hadasi wasani la tabatumu an-nasi amal asiru fatabtulu di jasmah walaysa dalam Bihayatul Mustad permasalahan khilaf ini apabila mengucapkan ucapan yang oleh seandainya ucapannya banyak maka batal sholatnya atau batal sholatnya si syahid. Amal akhiru fatab dulu bi jasman. Ini termasuk tahrijul syuruk alal usul. Setelah memahami rukun usul, setelah memahami nazaman jam'ul jawab wasyawwatul imna'i ayyul alafa lurah latin wa mulja'in wa talafa. Lalu apa tahrijul syuruknya? Lalu setelah melihat tahrijul syuruk melalui kitab tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi atau tahrijul syuruk yang ditulis oleh Imam Asy-Syadzali atau tahrijul syuruk Mukhtasar Alain. Lalu melihat kitab sahihnya, melihat Mahali, lalu syarahnya Mahali, Bihayatul Mustad atau Jamal atau Muhyi Mustad, sehingga dengan latihan semacam ini bisa mempercepat mengenai pemahaman. Mudah-mudahan ngaji ini membawa manfaat barokah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.